Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang, dan Bapak Ibu yang menyaksikan renungan hari ini. Renungan hari ini didasari dari ayat Amsal pasal 10, ayat yang ke-7. Sekali lagi, Amsal pasal 10, ayat yang ke-7 berkata demikian. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kita akan belajar satu topik renungan pagi saat ini adalah kenangan. Seperti apa kita ini dikenang? Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita. Tentu selagi kita hidup, hal ini yang harus ada di benak kita. Kenangan adalah ingatan atau memori yang masih melekat, yang masih diingat, yang tidak bisa dilupakan. Dan kenangan di sini yang dimaksud oleh Amsal adalah kenangan yang baik, yang akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Memang ada bagian yang kedua, tetapi kenangan kepada orang fasik itu sebaliknya tidak menjadi berkat. Ayat ini berisi pengalaman Raja Salomo. Dia mengenang seorang yang tidak bisa dia lupakan tentu, ayahnya sendiri. Suatu teladan yang sudah ditinggalkan ayahnya selagi ayahnya masih hidup. Kitab Amsal ini terbagi dua bagian. Amsal pasal 1 sampai Amsal pasal yang ke-9 berisi nasihat-nasihat Raja Daud untuk anaknya sendiri, yaitu Salomo. Dan itu ditulis dan dibukukan oleh Salomo. Itu sebabnya ketika kita membaca kitab Amsal, khususnya Amsal pasal 1 sampai Amsal pasal 9, ada banyak kali kita mendapati di sana nasihat yang berbunyi seperti ini. Hai anakku, hai anakku. Bukan hanya 1-2 kali, lebih dari itu ada tulisan hai anakku. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo anaknya itu yang diingat, yang dikenang, yang tidak bisa dilupakan, dan ditulislah menjadi firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui Salomo, dan itu juga menjadi nasihat bagi kita semua. Kenangan. Sedangkan Amsal pasal 10 dan selanjutnya sampai pasal yang terakhir itu berisi pengalaman pribadi Raja Salomo dengan Tuhan. Jadi hikmat yang Tuhan beri kepada Salomo ditulislah di pasal ke-10 dan selanjutnya. Jadi kira-kira itulah garis besar kitab Amsal. Kita akan melihat beberapa hal. Mungkin kita pernah mendengar kata biografi dan autobiografi atau autobiografi. Biografi itu adalah tulisan yang menjelaskan riwayat hidup seseorang, termasuk mengenai riwayat hidup, perjalanan, dan lain-lain yang ditulis oleh orang lain. Itu biografi. Ya. Jadi di pasal 1 sampai pasal yang ke-9, Salomo menulis biografi, ya, perjalanan Raja Daud. Termasuk di dalamnya nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Raja Daud kepada Salomo. Dan itu dia tulis sedemikian rupa. Dan itu tidak bisa dilupakan, tentu itu kenangan yang baik. Sedangkan autobiografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis dirinya sendiri. Jadi kalau biografi itu orang lain yang menulis, sedangkan autobiografi itu kita sendiri yang menulis kisah perjalanan hidup kita. Nah, kesan atau kenangan seseorang biasanya itu berisi atau terdapat di area biografi, sebab penilaian orang lain tentang seseorang, orang lain yang menilai kita, dan biasanya itu lebih objektif daripada autobiografi di mana kita memberi penilaian terhadap diri kita sendiri. Kita sering mendengar kalimat seperti ini, baik buruknya kita orang lain yang lebih tahu daripada diri kita sendiri. Sebab kita lebih cenderung kepada penilaian kita yang subjektif.
membenarkan diri sendiri. Seperti apa kita dikenang, atau begini, apa kesan orang terhadap diri kita? Ini tentu menjadi perenungan bagi kita. Biasanya kesan ini muncul ada ketika seseorang itu berpisah dengan kita, atau lebih sering kalau ada orang yang sudah meninggal dunia. Mungkin itu kerabat, saudara, keluarga, atau siapa, kita akan mengenang dia, baik buruknya seseorang. Tetapi kenangan yang baik ini sering dikenal atau dikenang ketika seseorang sudah meninggal dunia. Tetapi tentu bagi saya, kalau dia meninggalkan kenangan yang baik, sekalipun dia sudah meninggal, dia pun menjadi berkat atau memiliki perilaku yang baik ketika dia masih hidup. Amsal 22 ayat yang pertama berkata begini, Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi kenangan itu juga identik dengan nama baik. Kalau ada nama baik, tentu ada yang nama buruk. Nama baik di sini bukan nama kita, tetapi kesan yang kita tinggalkan, kenangan bersama-sama dengan orang yang kita tinggalkan. Dan dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang yang meninggalkan kenangan yang baik itu pasti dikasihi, selalu dikenang, sulit untuk dilupakan. Itu sebabnya Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 ini berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Mari kita berusaha untuk menjadi orang yang benar sehingga kenangan yang kita tinggalkan itu menjadi berkat. Seperti apa sekali lagi kita dikenang orang, itu terbentuk dari sikap dan cara hidup kita. Tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita hasilkan, karya-karya yang sudah kita lakukan, dan seberapa besar kita dapat memberi dampak kepada orang lain. Seperti itulah kita akan dikenang. Kenangan dan kesan ini seperti yang kita sudah baca Amsal pasal 10 ayat yang ke-7, ada dua bagian, kenangan yang baik dan kenangan yang tidak baik. Coba kita mengingat seseorang sekarang, tentu di benak kita mungkin itu orang baik, dan itu tentu baik bagi kita. Tapi coba kita mengingat orang yang punya kenangan yang tidak baik dengan kita. Ya tentu di benak kita adalah hal-hal yang tidak baik. Di dalam Alkitab juga dicatat atau ditulis orang-orang yang punya kenangan tetapi kenangannya itu tidak baik. Kita membaca di dalam kitab Raja-Raja atau di dalam kitab Tawarik di sana, dijelaskan ada raja-raja orang Israel yang hidupnya tidak benar. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan kalimat firman Tuhan itu di dalam kitab Raja-Raja sering ditambah dengan seperti yang dilakukan oleh orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh pendahulunya. Mereka melakukan hal yang jahat. Mereka berperilaku tidak baik. Itu kenangan yang mereka tinggalkan. Memang tidak semua raja-raja orang Israel. Ada juga mereka yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi kita melihat dua hal ini. Kenangan yang baik dan kenangan yang tidak baik. Seperti apa kita dikenang itu akan sangat tergantung dari sikap dan perilaku kita. Tindak tanduk kita ketika kita masih hidup. Itu sebabnya selagi kita hidup, mari kita melakukan hal-hal yang baik. Supaya kenangan yang kita tinggalkan adalah kenangan yang mendatangkan berkat. Kita tentu tidak menginginkan meninggalkan kenangan yang tidak baik. Sebab itu tidak ada satupun yang ingin melakukan hal itu. Ungkapan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, ini merupakan kenangan, mengungkapkan kenangan seseorang yang dia tinggalkan. Sekali lagi, selagi kita hidup, mari kita tinggalkan kenangan-kenangan yang baik. Raja Daud memberi teladan kepada Salomo, dia meninggalkan hal-hal yang baik, sehingga ungkapan satu ayat ini, Amsal 10 ayat yang ke-7, kenangan kepada orang
baik mendatangkan berkat. Daud sebagai seorang raja, bisa saja dia meninggalkan gemerlap keindahan kerajaan, dia seorang raja, harta dan kekayaan yang menggiurkan, tetapi seperti ayat yang kita baca Amsal 22 ayat yang pertama itu, nama baik lebih berharga daripada kekayaan, dikasih orang lebih berharga daripada perak dan emas. Dan itu yang ditinggalkan oleh Raja Daud. Meskipun Raja Daud juga tidak lepas dari kelemahan, tetapi ada banyak hal yang positif yang ditinggalkan oleh Raja Daud. Kita bisa meninggalkan karya kita dengan baik dan akan terus memberkati orang lain, sekalipun kita satu kali waktu pun akan meninggalkan dunia ini, dan itu akan menjadi kenangan yang baik bagi kita. Saya teringat salah satu tokoh di Sulawesi Utara namanya Samratul. Dia punya semboyan hidup, Sitou Timou Tumoutou. Artinya orang yang hidup juga akan membantu orang lain supaya hidup. Orang yang hidup menghidupkan orang yang lain. Orang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi orang hidup untuk orang lain. Sampai hari ini, moto itu masih terpampang. Ada begitu banyak di daerah Sulawesi Utara. Memasuki bandara Sulawesi Utara pun di sana terpampang itu, karena kesannya yang ditinggalkan. Dia seorang pintar, tetapi dia tidak hanya ingin pintar sendiri. Dia ingin juga orang lain menjadi pintar. Sitou Timou Tumoutou, orang yang hidup, menghidupkan orang yang lain. Yesus Kristus memberi teladan kepada kita. Dia datang ke dalam dunia hidup. Dia mati supaya kita hidup. Dan ini hal yang luar biasa, menjadi teladan bagi kita. Menjadi pertanyaannya bagi kita, apa kesan yang sudah kita catat sampai hari ini? Ketika satu saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kesan apa yang kita tinggalkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Suami, istri, orang tua, anak, atau orang-orang lain. Mari selagi kita masih hidup, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kita dapat meninggalkan kesan-kesan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada seluruh jemaat GPD El Sade Magelang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Terima kasih. Kami mau menghargai akan kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, dengan kami hidup melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga kami dapat meninggalkan kenangan-kenangan yang indah selama Tuhan izinkan kami hidup. Berkati semua yang sudah mendengarkan dan mengikuti renungan hari ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.